Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik tanda-tanda terkena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tanda-tanda terkena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis ya, dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tentang tanda-tanda terkena asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dan pembahasannya. Ini mengingat karena terutama di fase-fase awal ya, kadang kita itu mengalami kebingungan ya. Sebenarnya saya itu terkena penyakit apa? Nah, itu saja kadang bingung ya. Dulu pengalaman saya itu seperti itu ya. Karena apa? Karena belum tentu kita berobat ke dokter, kemudian dokter menjelaskan katakanlah terkena ini dan sebagainya. Itu belum tentu ya. Biasanya hanya sesuai dengan keluhan kita, itu yang disampaikan itu seperti itu. Nah, sehingga kadang kita masih dalam kebingungan. Nah, ketika kita masih dalam kebingungan, istilahnya kita menderita apa juga tidak tahu ya. Nah, itu yang kadang kita menjadi semakin susah ya untuk mencari jalan keluarnya atau solusinya. Nah, untuk itu saya ingin berbagi kepada teman-teman, yaitu sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Jadi mengenali tanda-tandanya ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, supaya kita menjadi lebih paham dan akhirnya kita mudah untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Nah, ini penting ya, maka untuk itu tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, dan akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka kita akan mudah ya untuk berikhtiar secara holistik keluar dari gangguan ini hingga cepat membaik. Nah, itu teman-teman ya. Nah, baik ya, kita langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu sesuai dengan tema kali ini, yaitu tanda terkena asam lambung, GERD, inisiatif dan psikosomatis ya. Nah, ini saling berhubungan ya, saling istilahnya menyebabkan ya ketika kita mengalami gangguan ini ya. Nah, ini yang pertama yaitu kita kenali tentang asam lambung ya. Nah, ketika kita mengalami gangguan asam lambung itu tanda-tandanya ya, tanda-tanda yang muncul atau sensasinya yang muncul, nah itu
di awal, paling awal itu dulu saya masih ingat betul ya, itu perut itu merasa penuh ya, merasa penuh walaupun itu belum makan ya, belum makan merasa penuh ya. Nah setelah makan ya otomatis menjadi semakin penuh. Nah akhirnya rasanya itu perut itu selalu kembung ya, kembung, kemudian merasa penuh, begah, sembelit, kadang perih ya, kadang ada senut-senut ya. Pokoknya nggak nyaman sekali ya, sampai di ini apa, di ulu hati mengganjal ya. Nah itu di awal itu sensasinya hanya di perut. Nah itu ketika kita mengalami gangguan asam lambung. Nah itu kenapa terjadi seperti itu ya, karena memang ketika asam lambung tidak normal ya, katakanlah berlebihan, sedangkan asam lambung itu mengandung gas ya. Nah akhirnya perut itu menjadi kembung. Itu seperti itu. Nah ketika kembung ya sudah, rasanya menjadi tidak nyaman. Nah ketika kita sudah mengalami seperti itu ya, nah itu tandanya seperti itu. Nah bagaimana solusinya ya, atau penanganannya bagaimana? Nah itu biasa ketika kita merasa tubuh kita nggak nyaman atau kita anggap mungkin itu sakit ya, ya otomatis lah kita pasti minum obat ya. Nah obat yang bisa dipertanggungjaban ya tentunya obat yang dari dokter. Nah itu, maka dari itu ya, itu rata-rata saya kira seperti itu. Begitu kita di awal penderitaan ya pasti kita ke dokter dulu ya untuk mendapatkan obat. Nah tetapi kadang ada yang begitu minum obat kemudian sembuh ya, tetapi ada juga yang sudah minum obat ternyata masih bandel ya. Nah itu juga ada ya, karena itu juga sesuai dengan sebabnya. Kalau sebabnya mungkin hanya gangguan secara fisik ya, contohnya disebabkan oleh pola makan ya, oleh pola hidup yang tidak teratur, itu mungkin hanya dibantu dengan obat kita akan mudah membaik ya, itu artinya menjadi sembuh ya. Tetapi ketika faktornya sudah psikis ya, yaitu tentang kejiwaan, tentang pikiran, tentang emosi ya, tentang perasaan yang selama ini itu istilahnya ada pendaman-pendaman emosi, ketika itu belum dirilis atau belum dicari jalan keluarnya ya biasanya masih sering kambuh lagi atau sering muncul lagi. Nah itu yang kadang menyebabkan menjadi lama. Nah maka hal itu yang perlu kita cermati ya. Nah maka secara garis besarnya ketika kita mengalami gangguan itu atau katakanlah gangguan asam lambung ya, nah itu ya memang tip pertama ya kita harus minum obat ya. Kemudian yang kedua kita istilahnya menjaga 5P teman-teman ya. Kalau kita bisa menjaga 5P dengan baik ya, itu insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Nah 5P itu apa? Nah ini juga sudah saya jelaskan di video-video saya yang lalu ya, yaitu tentang metode untuk menjaga agar kita terlepas dari gangguan asam lambung ketensietif psikosomatis. Yang 5P itu artinya kita harus menjaga, pertama adalah pola makan ya, kemudian kita menjaga pola hidup, kemudian kita menjaga pola pikir, kemudian kita menjaga pola perilaku kita ya, kemudian yang terakhir adalah pola spiritual kita. Nah ketika itu bisa kita tingkatkan, kita berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya ya, itu pasti akan ada penyelesaian, dalam artian kita menjadi terlepas dari gangguan itu ketika hal itu sudah ditempuh. Nah itu silahkan saja buat teman-teman yang khususnya masih sensasinya di seputar perut atau katakanlah masih asam lambung pure seperti itu ya. Nah tetapi kemudian yang kedua ya, setelah asam lambung itu kadang agak lama ya, agak lama itu akhirnya meningkat menjadi yang kedua, yaitu terjadi GERD teman-teman. Nah apa itu GERD ya? Gastroesophageal reflux disease, yaitu terjadi reflux atau kenaikan atau arus balik ya, arus balik, jadi asam lambung yang di lambung itu naik ke atas menjadi sampai ke kerongkongan, itu seperti itu. Nah karena asam lambung itu
mestinya tempatnya di lambung ya, yang bisa menyimpan itu hanya di lambung ya, karena asam lambung yang sifatnya yang panas ya, yang tajam, yang sangat asam ya. Nah itu kalau nggak di lambung, misalkan contohnya keluar naik ke atas, contohnya terjadi GERD tadi, terjadi reflux ya, maka kan menimbulkan sensasi ya atau gejala yang tidak nyaman. Nah disitulah nanti tanda-tandanya ya itu biasanya dada terasa panas ya, terasa panas seperti terbakar, kemudian terasa nyeri, kemudian kadang ada sakit ya, ada terasa agak yang sakit, pegel, kemudian bahkan ada sakit seperti tertusuk ya. Waktu itu saya merasakan seperti itu, jadi tertusuk dari depan sampai tembus ke belakang. Nah itu ketika sudah seperti itu kita menjadi semakin bingung dan semakin takut ya. Walaupun ketika kita cek katakanlah organ tubuh kita ya, contohnya mungkin jantung, mungkin paru-paru, itu biasanya baik-baik saja, tidak ada kendala apa-apa. Nah itu karena memang yang menyebabkan adalah GERD tadi itu. Nah ketika seperti itu maka ya penanganannya atau solusinya, nah kita harus tingkatkan ya. Kalau tadi itu waktu kita mengalami hanya asam lambung biasa, itu cukup istilahnya berobat dan menjaga 5P ya. Nah kemudian kalau sudah sampai GERD ini meningkat lagi ya. Jadi selain katakanlah kita minum obat, kemudian kita menjaga 5P-nya ya, ini juga ada tip-tip lain yang kadang harus kita lakukan ya. Nah itu juga ada juga sebenarnya di video-video yang lalu ya, tetapi ini saya sampaikan secara garis besar. Nah contohnya ketika kita masih mengalami GERD seperti itu ya, ini contohnya misalkan kita sering minum ya, terutama air hangat ya, air putih tapi air hangat seperti ini contohnya. Nah dengan seperti itu nanti ketika asam lambung sudah naik ke kerongkongan, itu bisa turun kembali ya ke tempatnya, ke lambung lagi. Nah ketika sudah turun kembali ya biasanya lebih nyaman, itu seperti itu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua kemudian kadang kita misalkan habis makan ya, itu usahakan kita tetap duduk ya, tetapi atau berdiri ya dalam posisi yang tegak seperti ini. Jadi bentuk tubuh ya, jangan membungkuk ya, seperti ini, membungkuk itu jangan. Jadi usahakan tegak seperti ini ya, supaya tidak mudah naik ya, tidak asam lambung tidak naik. Atau kita jangan cepat-cepat langsung tiduran ya ketika habis makan, karena tiduran posisi datar ya, ini juga kadang mudah untuk ini naik juga asam lambungnya, itu seperti itu. Nah ketika kita sudah waktunya agak cukup, mungkin dari habis makan ya selang kurang lebih 1 jam, nah bolehlah tidurannya. Nah tiduran itu pun kita harus ini apa, jadi posisi kepala harus lebih tinggi ya, jadi kepalanya di sini ya, ini badannya ke sini, jadi landai, menyender lah. Jadi mungkin pakai 2 bantal atau 3 bantal, itu seperti itu ya. Nah itu juga untuk mengatasi supaya tidak ini mudah terjadi GERD seperti itu. Nah itu ketika kita sudah mengalami GERD. Nah ketika sudah mengalami GERD ini sensasinya itu luar biasa. Jadi banyak rasa-rasa yang tadinya belum kita rasakan menjadi kita merasakan. Contohnya tadi ketika masih asam lambung biasa, kita hanya di seputar perut ya, yaitu rasa kembung, begah, sembelit, perih dan seterusnya ya. Nah, tapi ketika sudah ini ya, sudah terjadi GERD itu tandanya selain yang di seputar dada, contohnya dada terasa panas, nyeri, kemudian ada sakit kadang yang berpindah-pindah, kemudian ada sesak ya, kadang nafas pendek. Nah itu kemudian yang lain-lain pun ya, kita mulai merasa yang kadang tensinya menjadi naik ya, kemudian badan ini terasa pegel-pegel, kemudian seperti rasa meriang ya. Nah, pokoknya banyak rasa ya, sampai dengan yang leher ini pada kaku. Nah kemudian
juga kadang kepala pusing-pusing, keliengan dan seterusnya. Jadi pokoknya mulai banyak kerasa. Nah itu maka dari itu jangan istilahnya cemas ya, nggak usah takut, itu memang karena GERD, dan itu tidak berbahaya ketika kita bisa menurunkan asam lambung itu dari kerongkongan supaya turun lagi ke lambung, ya selesai sebenarnya, hanya itu ya. Tetapi ketika GERD itu selalu naik, selalu terjadi, nah itu yang kadang sensasi juga menjadi tidak selesai-selesai, itu seperti itu. Nah itu pahami saja ya, pahami saja dan lakukan apa yang bisa, dan ketika kita sudah paham sebenarnya mudah ya, pasti kita bisa itu loh, karena semuanya itu sebenarnya bukan penyakit ya, ini hanya gangguan lah, gangguan biasa, dan itu juga disebabkan dari perilaku kita yang kadang kurang menjaga 5P-nya tadi. Nah maka dari itu yaitu kita konsisten ya, mulai konsisten menjaga 5P-nya dengan baik. Nah dan seperti itu nanti ya otomatis ya rasa-rasa yang tadinya selalu bermunculan yang nggak nyaman ya, nah itu akan menghilang dengan sendirinya. Itu yang kedua, yaitu tentang GERD ya. Nah kemudian yang ketiga, kalau misalkan setelah mengalami GERD itu kok kita juga belum membaik ya, karena itu juga sensasinya menjadi bertambah kemana-mana ya, maka kita biasanya akan tambah cemas, tambah takut, tambah khawatir, tambah was-was, yaitu seperti itu. Karena mencemaskan tentang kondisi ya, tentang kondisi yang sedang dialami. Siapapun orangnya pasti akan seperti itu. Nah, ketika kecemasan itu sudah berlebihan ya, nah inilah kita mulai dikatakan terkena anxiety disorder. Jadi kecemasan yang berlebihan, yaitu ketika kita selalu merasa cemas, takut, khawatir, was-was ya. Nah, kemudian sensasi yang lain juga ada ya, kita menjadi tambah kadang lemes ya, kadang keliengan ya, itu pokoknya bermacam-macam. Itu setelah kita mengalami kecemasan itu seperti itu. Nah untuk itu ya itu sama saja, jadi kita harus memahami itu. Nah kemudian ya yang lebih penting lagi adalah penanganannya. Ketika kita sudah mengalami sampai ke tahap anxiety disorder ya, nah itu penanganannya ya itu selain kita istilahnya mungkin menggunakan obat ya, kemudian kita menerapkan metode 5P, menjaga 5P, nah itu kita harus bisa mulai ya mengendalikan pikiran teman-teman. Jadi mengendalikan pikiran, emosi, perasaan ya, karena kecemasan itu sumbernya dari situ. Dari perasaan yang awalnya itu merasa takut ya, takut tidak sembuh-sembuh, takut terkena penyakit berat, takut menghadapi kematian dan sebagainya. Nah akhirnya kita menjadi pikiran menjadi aktif terus tetapi negatif ya. Nah akhirnya perasaan menjadi mencekam ya. Nah ketika mencekam seperti itu ya sudah, akhirnya kita menjadi mengalami kecemasan yang berlebih. Nah ketika seperti itu respon tubuh ya atau gejalanya ya yang rasanya lemes lah, yang kadang pandangan mata juga kabur ya, berkunang-kunang, bergelombang, telinga berdenging, pokoknya bermacam-macam, itu seperti itu. Jadi rasanya itu secara mental juga mulai ketakutan ya, ketakutan untuk bepergian, kemudian takut ke keramaian ya, takut bergaul dengan banyak orang dan seterusnya, itu seperti itu. Nah di saat seperti itu biasanya lebih banyak itu mulai mengurung diri ya, senangnya di rumah, hanya di kamar, paling tiduran, duduk-duduk paling itu, seperti itu. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah ketika seperti itu. Maka supaya kita terlepas dari itu, yaitu selain minum obat, kemudian menjaga 5P ya, kemudian kita tingkatkan lagi. Kita harus bisa mengontrol istilahnya pikiran kita, emosi kita ya, perasaan kita. Nah itu harus terkontrol, karena semuanya itu yang mewarnai di
pikiran kita itu sebenarnya hanya ilusi. Jadi hal-hal yang belum terjadi ya, tetapi kita sudah takut duluan yang sebenarnya tidak akan terjadi, teman-teman ya. Itu karena dipicu oleh sensasi yang kadang rasanya tidak nyaman sehingga kita sudah khawatir dulu, sudah was-was dulu. Nah, itu yang kadang ini menjadi kecemasan atau anxiety disorder itu tidak kunjung membaik ya. Tetapi kalau kita sudah sadar, oh ternyata ini dari perasaan saya yang tidak normal misalkan, atau dari pikiran saya yang terlalu takutnya berlebih. Nah, ketika sudah tahu seperti itu, atau minimal tahu saya sedang cemas, seperti itu saja, itu sebenarnya 50% itu sudah sembuh. Yang kadang menjadi-jadi itu karena kita tidak tahu ya, sehingga perasaannya semakin negatif itu seperti itu yang saya alami. Nah, maka dari itu penting sekali kita istilahnya mendengarkan sharing seperti ini ya. Mungkin kita istilahnya tukar kawruh dengan orang-orang yang memiliki kompetensi tentang hal itu ya, atau orang-orang yang memiliki pengalaman tentang itu. Nah, itu penting sekali, teman-teman ya, dan bahkan bisa menyembuhkan hanya dari sharing semacam ini, karena yang namanya pikiran, mental, itu obatnya ya pencerahan. Ketika kita sudah cerah, sudah tercerahkan, kita sudah paham, ya sudah selesai, kita rasanya plong gitu. Nah, akhirnya kita bangkit kembali. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua ya bisa memahami tentang hal ini dan kemudian bisa berikhtiar untuk menjalankan, mempraktekkan solusi-solusinya seperti tip-tip yang sudah pernah saya sampaikan itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ketika kita mengalami kecemasan ya, atau anxiety disorder itu juga berlangsung agak lama, nah kemudian meningkat lagi ya. Meningkatnya apa? Yaitu menjadi terkena psikosomatis, teman-teman ya. Apa itu psikosomatis? Yaitu gejala dari pikiran ya. Jadi pikiran ini selalu diwarnai oleh pikiran negatif ya. Nah, kemudian apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh. Ketika pikiran itu negatif, maka respon tubuh juga negatif. Nah, biasanya untuk berpikir positif itu sangat sulit ya, ketika kita sedang dilanda psikosomatis. Nah, maka dari itu ya, kembali lagi, intinya ini adalah kesadaran mengendalikan pikiran kita sendiri, itu seperti itu. Jadi gejalanya pokoknya banyak beban pikiran. Jadi apa-apa itu dipikir ya, apa-apa dipikir ya, yang ini, yang itu, dan semuanya itu seperti itu. Nah, pikiran apa-apa dipikir tapi dengan analisa yang negatif itu. Yaitu apa-apa itu maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan sensasi yang ada di dalam tubuh kita, atau dengan rasa-rasa yang sedang dirasakan. Nah, seperti itu akhirnya kita selalu ini diawali dengan jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan mendekati kematian, dan seterusnya seperti itu. Nah, semakin berpikirnya seperti itu kan negatif ya, respon tubuh itu menjadi seperti itu yang sedang dipikirkan. Contohnya ketika berpikir jangan-jangan mendekati kematian, ya sudah, tubuh kita menjadi lemes, seakan-akan seperti mau mati, itu seperti itu. Nah, yang saya rasakan seperti itu, teman-teman. Makanya kita ketika misalkan mendengar kabar duka, ada tetangga yang mengalami kematian. Nah, dulu waktu saya belum tahu ya, nah itu pernah, jadi begitu mendengar kabar kematian, saya itu langsung seperti shock lah ya. Shock itu ya langsung lemes, tidak berdaya ya, tidak bertenaga, pokoknya hanya tiduran saja. Nah, itu seperti itu, teman-teman ya. Jadi luar biasa, dan itu berlangsung begitu cepatnya, begitu kita merespon pikiran, nah tubuh langsung merespon juga, itu seperti itu. Makanya sering kita misalkan sudah berani keluar rumah, sedang bepergian, tetapi pikiran berkhayal negatif ya,
berpetualang ya, mungkin ingat trauma atau mungkin mencemaskan hal-hal yang belum terjadi tetapi sudah ketakutan dulu, ya sudah, responnya tubuh menjadi lemes, keliengan, pusing-pusing dan lain sebagainya, jalan saja sempoyongan, oleng, seperti itu teman-teman ya. Jadi uniknya psikosomatis itu seperti itu. Walaupun orang lain memandangnya itu dianggap kita orang sehat ya, tetapi ternyata rasanya luar biasa. Nah, itulah psikosomatik itu seperti itu. Nah, maka penanganannya selain hal-hal tadi ya, itu ditambah kita harus bisa menenangkan pikiran ya, kemudian bisa merubah pikiran negatif menjadi positif, dan kita selalu berusaha positive thinking. Jadi menganalisanya apa-apa itu kita berpikirnya positif saja. Nah, untuk membuat berpikir positif itu biasa kalau saya itu selalu saya awali dengan syukur. Jadi memandang apapun ya, entah itu hal yang baik, entah itu yang sebenarnya tidak baik, kita syukuri saja dulu. Jadi ya alhamdulillah saya bersyukur ya, seperti itu dulu, baru berikutnya. Nanti insya Allah akan menjadi pikiran kita endingnya itu menjadi positif. Itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung ketika inisiatif psikosomatis akan cepat membaik ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.